Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fitzi dari Pendidikan Sosiologi A21 dengan NIM 214132410005. Di sini saya akan menjelaskan materi kesetaraan dan harmoni mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Kita awali materi kali ini dengan definisi dari kesetaraan sendiri. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sedangkan menurut KBBI, setara artinya sejajar, sama tingkatannya, ataupun sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang lebih rendah. Kemudian kita lanjut dengan bentuk-bentuk kesetaraan. Bentuk-bentuk kesetaraan itu ada beberapa. Yang pertama, gender. Yang kedua, pekerjaan. Ketiga, agama. Keempat, penghasilan. Dan yang kelima, pendidikan. Yang pertama, gender. Kondisi sosial suatu masyarakat terkadang menganggap bahwa status sosial laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi ini dikarenakan perbedaan fisik dan nilai-nilai norma yang dianut di suatu daerah di mana mereka tinggal. Akan tetapi, perbedaan tersebut bersifat horizontal dan bukan pada tingkatan masyarakat. Status sosial laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama atau setara. Mereka memiliki kesempatan belajar yang sama, bekerja yang sama, beragama yang sama, dan berkehidupan yang layak. Kemudian pekerjaan. Keahlian seseorang akan menentukan jenis pekerjaan dan akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Pekerjaan juga dapat menentukan status sosial seseorang di masyarakat. Apa sih status sosial itu? Status sosial merupakan posisi antara kedudukan seseorang dalam struktur hierarki atau posisi seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kesetaraan agar tidak menjadikan perbedaan itu mencolok di masyarakat. Yang ketiga yaitu agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah sebuah sistem yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci. Agama yang diakui di Indonesia sendiri ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keragaman agama yang ada di Indonesia itu seringkali memicu adanya konflik dan juga perpecahan. Kemudian bentuk penghasilan. Setiap orang yang sudah bekerja memiliki penghasilan atau pendapatan yang berbeda-beda. Penghasilan yang dianut penghasilan yang didapat tentunya dari jenis pekerjaan yang berbeda pula. Namun adanya perbedaan-perbedaan itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan di masyarakat. Perbedaan sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut penguasaan dan pemilik materi. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu dari pendidikan. Perbedaan sosial yang dilihat dari jenjang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, misalnya tingkatan seorang profesor, dosen, sarjana, masyarakat, lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan SD, maupun tidak bersekolah. Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi seolah-olah memiliki kedudukan yang tinggi pula di masyarakat. Padahal tingkatan pendidikan yang telah dijalani bukan patokan siapa yang paling tinggi kedudukannya di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan mari kita saling menghargai perbedaan.